Baik, kita angkat kembali pertanyaan berikutnya. Datangnya dari hamba Allah di Alasumur Kulon. Pertanyaannya adalah, Ustadz, bagaimana hukumnya memakai spray kasur atau baju yang bergambar menyerupai lambang iblis seperti jersey MU atau Manchester United sepak bola ini, Ustadz? Ada kaos yang bergambar seperti yang tidak baik. Wallahu alam, ana tidak tahu gimana gambarnya iblis itu, karena alhamdulillah sampai sekarang ana belum pernah ketemu sama iblis dan Allah enggak ketemukan kita dengan dia. Kita ingin ketemu para salihin, para malaikat mukarrabin dan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walhasil, simbol yang digunakan oleh orang kafir, simbol yang digunakan oleh ahlul bid'ah, hendaknya kita hindari, hendaknya kita jauhi. Karena ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menakutkan. Man kathara sawada qaumin fahuwa minhum. Siapa yang memperbanyak suatu kelompok seseorang, kelompok golongan, baik itu kelompok yang jelek, orang kafir, ahli bid'ah, atau kelompok yang baik, para ulama, para salihin, ahli sunnah, maka dia termasuk kelompok tersebut. Pakaiannya meniru ulama, meniru pakaian ahli sunnah wal jamaah, pakai gamis, kopiah putih, pakai sorban, maka dia digolongkan oleh Allah seperti mereka, walaupun amalnya tidak sama, tapi ada serupa. Atau sebaliknya, naudzubillah, pakaiannya meniru pakaian orang kafir, ada simbol pakaian orang kafir khusus, seperti simbol golongan iblisiyah umpamanya, atau simbol pakaian orang ahli bid'ah dipakai, maka dia termasuk golongan orang kafir tersebut atau ahli bid'ah tersebut, naudzubillah, walaupun dia bukan kafir. Dari sini ada seseorang Sayyid Habib dari situ Bondo berkata kepada saya ketika beliau berkunjung kepada Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Saggaf Gresik. Al-Habib Abu Bakar dikenal beliau tidak mau ada seseorang datang berkunjung dengan pakai kopiah hitam. Tidak ada larangan kopiah hitam. Gak ada hadis, riwayat, larangan memakai kopiah hitam atau memakai imamah hitam. Tapi dengan firasatnya Al-Habib Abu Bakar mengetahui bahwa kopiah hitam menjadi simbol ahlu bid'ah. Di saat itu enggak ada ahlu bid'ah yang memakai kopiah hitam sebagai syiar. Belum muncul di saat Habib Abu Bakar. Tapi Abu Bakar sudah melihat dengan pandangan yang jauh. Sehingga ketika ada orang datang pakai kopiah hitam, disuruh lepas. Suruh lepas. Sampai penjaganya itu punya beberapa kopiah putih. Khadamnya di depan pintu ada beberapa kopiah putih. Al-Bajber atau siapa itu khadamnya. Ketika ada orang tamu pakai kopiah hitam, dipanggil sini. Kopiahmu taruh sini dulu, ini diganti kopiah putih, nanti kalau pulang nanti ambil lagi. Karena Al-Habib tidak mau ada seseorang datang pakai kopiah hitam. Sampai seperti itu beliau menjaga. Karena kopiah hitam menjadi syiar, simbol ahlu bid'ah. Dijaga oleh beliau. Naam. Dan Al-Habib Salim Asy-Syatili pernah menceritakan, menceritakan tentang bala tentara Fir'aun. Semuanya tenggelam di lautan ketika mengejar Nabi Musa dan kaumnya. Kisah yang sering kita dengar. Semuanya meninggal termasuk Fir'aun kecuali satu, kata beliau. Satu tentara ini diselamatkan oleh Allah. Kenapa? Yang lain dibinasakan, kok cuma satu yang selamat? Karena kopiahnya dia mirip dengan kopiahnya Nabi Musa.
Subhanallah. Tentara Fir'aun. Kafir jelas. Dalam misi mengejar Nabi Musa dan kaumnya akan dibunuh. Misi yang sangat jelek. Tapi karena kopiahnya mirip dengan kopiah Nabi Musa, maka diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena hanya kesamaan kopiah walaupun dia kafir, niatnya sangat jelek. Karena itu simbol-simbol orang kafir, simbol-simbol ahlu bid'ah hendaknya kita jauhi. Tidak kita katakan haram, tapi ini menjadi simbol orang jelek. Dikisahkan Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad. Mungkin akhir jawab untuk jawaban ini. Al-Habib Abdullah Haddad beliau bertekad, ma min sunnatin sannahan Nabi sallallahu alaihi wasallam illa wa arjugat amiltulha. Tidak ada sunnah Nabi, sunnah apapun, kecuali saya ingin melaksanakan sunnah itu tersebut. Semua sunnah, nah Habib Abdul Haddad bertekad untuk mengamalkannya. Kecuali sunnah rambut panjang. Nabi dalam sirah pernah rambutnya itu panjang sampai menepuk pundaknya. Intinya rambutnya panjang. Tapi rambut panjang menjadi syiar orang-orang jelek. Maka Habib Abdullah Haddad takut karena beliau sebagai figur. Beliau panutan. Takut kalau rambutnya panjang akan diikuti oleh orang-orang lain. Maka beliau menahan ingin mengamalkan rambut panjang sampai menepuk pundaknya karena itu sudah menjadi syiar orang jelek. Sampai di akhir hidupnya beliau sakit sehingga tidak sempat memotong rambutnya sampai rambutnya panjang dan menepuk pundaknya. Di situ sempurnalah sunnah-sunnah Nabi yang beliau ingin untuk beliau lakukan. Dari kisah ini bagaimana sunnah, tapi ketika sudah menjadi syiar orang-orang jelek, maka kita harus berpikir, gitu. Apakah ini bermasalah ketika kita amalkan dan kita syiarkan, atau ada cara lain untuk hal itu. Intinya semua yang menjadi simbol orang jelek, semua yang menjadi simbol orang kafir dan itu identik dengan mereka, hendaknya kita hindari.